Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah part kedua. Jadi pada video kali ini kita akan membetulkan bagaimana cara menggunakan data tabel. Kemudian kedua, kita membetulkan menu-menu yang ada di sidebar atau di kiri, menu-menu untuk membedakan antara tabel pegawai, kemudian tabel jabatan, dan tabel agama, seperti itu. Yang ketiga, kita akan mengubah menu-menunya. Kita mengubah menu terlebih dahulu, kemudian kita membagi-bagi mana yang ada, yang menunya jabatan untuk jabatan, menunya agama, dan menunya tabel pegawai. Jadi seperti itu. Sebelum itu kita harus membentukkan data tabelnya terlebih dahulu. Inilah data yang sudah kita dapat atau data yang sudah ada. Jadi untuk membetulkannya itu kita tadi sudah sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah menggunakan data tabel, tapi tidak bisa. Jadi ternyata setelah saya cari-cari, data tabel itu tidak menerima cross span, artinya tidak menerima TD1 dijadikan TD2, artinya menggabungkan seperti itu. Jadi harusnya kita harus hapus ini dulu. Jadi seperti ini. Ini TD-nya jangan sampai hilang, karena saya pakai plugin yang punyanya Visual Studio Code, jadi akan otomatis terhapus. Jadi ketika saya menghapus TD, maka akan juga ikut terhapus yang di depannya. Jadi seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi D-nya tinggal D semuanya, tinggal TD semuanya, seperti itu. Kemudian kita refresh, jadi seperti ini. Oke. Nah, karena tampilannya tidak bagus, maka saya menggunakan data tabel. Nah, data tabel sebagai example-nya. Jadi kita kopikan di sini. Di sini sudah disediakan CSS-nya. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Makanya langsung kita panggil saja. Untuk linknya sudah selesai semuanya. Kemudian kita paste di sini CSS-nya. Kita perbaiki. Jadi akan jadi seperti ini. Nah, jadi sudah selesai seperti ini, teman-teman. Jadi penggunaan data tabel sudah selesai. Kemudian di sini karena kurang bagus sepertinya untuk tombol-tombolnya, jadi kita ubah tombol-tombolnya seperti itu ya. Jadi ubah menjadi icon. Pada video sebelumnya saya sudah mengingatkan jangan sampai hilang untuk data-data template-nya, karena akan digunakan pada PHP ini sebagai bahan untuk mengadopsi seperti itu. Nah, di sini sudah ada P, kita menggunakan PE7S pen. Jadi kita ubah kelasnya, kita hapus editnya. Setelah hapus editnya kita span. Nah, karena kita menggunakan class, jadi seperti ini. Kita pindah kiri dulu. Namanya PE. Kita lihat P7S, PE7S pen, di seperti ini. Kita lihat, oh tidak bisa mas ya. Jadi spannya kelas, coba kita lihat dulu, P7S pen, PE72 sama 7S pen. Nah, jadi sudah kelas seperti ini. Untuk hapusnya kita ubah juga ikonnya. Jadi kebiasaan icon itu adalah icon sampah. Jadi kita cari trash. Biasanya namanya trash. Coba kita kopikan saja. Sini spannya kita copy, kita taruh di hapus ini. Kita ubah trash. Nah, jadi sudah selesai begini teman-teman semuanya. Jadi adegan sudah lumayan mendingan. Nah, kalau misalkan kita tambah crosspen lagi, atau kita kasih width-nya itu kita tambah, misalkan ini kan jadi seperti ini, tambah besar kan tapi tidak menjorok, jadi seperti itu. Jadi kita sudah saja, kita sampai sini untuk menggunakan tabel. Kemudian kita perbaiki menunya terlebih dahulu. Ada di partials, kemudian hidden. Kita bagi menjadi beberapa
dashboard saja, dashboard example. Sini kita namai dashboard saja. Kemudian UI komponen ini, UI komponen yang ada di sini nih. Jadi di bawahnya elemen kita tulis data seperti ini. Kemudian elemennya kita ubah menjadi pegawai seperti itu. Kemudian elemennya kan banyak, jadi kita hapus saja, kita sisihkan ini, misalkan view. Sampai sini. Di refresh, jadi sudah seperti ini teman-teman. Di view ada E. Jadi kurang bagus kalau misalkan kita besarkan semuanya. View ini E seperti ini. Jadi seperti itu. Sesuai dengan teman-teman yang teman-teman inginkan. Jadi kita lihat di sini, kita sisakan satu saja di sini karena kita mau versi 1, jadi kita sisakan satu saja. Kita hapus semuanya sampai data yang sudah kita butuhkan saja. Oke, seperti ini. Update to Pro juga sudah tidak digunakan lagi. Jadi begini teman-teman. Nah, setelah seperti ini, karena kita akan membuat jabatan, jadi kita tambahkan 2 lagi. Jadi sudah kita punya 2. Karena ini adalah pegawai action, kita ini ubah menjadi jabatan. Jabatan action. Kemudian di sini kita ubah jadi status karena tidak akan ada lagi agama. Sudah ada 2, tinggal teman-teman mengubah ikonnya terserah, tapi saya akan ubah menjadi pavanya bukan diamond tapi bars. Oh, karena bars sudah ada, coba kita lihat file yang cocok atau icon yang cocok pada menu itu. Kita pakai PE7S album saja. Albums seperti ini. Nah, sudah jadi album nih. Jadi kita ubah semuanya biar luar biasa, artinya bagus lah. Kemudian ini albums. Kemudian yang di bawah juga albums. Semuanya sudah selesai untuk pemberian menunya. Kemudian bagaimana cara kita untuk membagi-bagi pada setiap foldernya? Karena di sini saya mempunyai banyak folder, ada 3 folder yang saya gunakan, yaitu config,
ada 3 ini kan, config, konten, dan partials. Nah, pada konten ini saya akan membuat 3 juga, artinya yaitu jabatan, pegawai, dan agama. Kita save n saja, Ctrl Shift N, kemudian kita pertama ini agama, Shift N lagi ini pegawai, Ctrl Shift N lagi di sini jabatan. Seperti ini. Nah, karena di sini semuanya datanya pegawai, jadi langsung saja kita masukkan ke dalam data pegawai. Kita percobaan di data pegawai. Nah, jadi di sini kalau misalkan kita load lagi tidak akan bisa karena tidak ada datanya, sudah saya pindahkan, sudah saya move pada folder pegawai. Jadi bagaimana cara menggunakannya sini? Jadi kita get modulnya dulu. Get modul, kita ke konten. Jadi modulnya jangan tampil. Jadi modulnya itu adalah nama foldernya. Kemudian actionnya itu apa view, apa nambah, atau update, dan lain semacamnya. Di situ seperti itu. Get modul, misalkan kita get modulnya ini pegawai. Jadi seperti ini. Maka kita ambil pegawai ini, get modul pegawai, kemudian kita tambahkan actionnya, kemudian string get modul, kemudian string kita buat string action seperti ini, string underscore get action. Jadi seperti ini. Setelah itu kita tambahkan di sini petik 2, kemudian slash, di sini slash, kemudian di sini adalah string action .php. Jadi begitu. Jangan .php lagi. String actionnya itu misalkan add tambah add.php. Oke, jadi tidak apa-apa seperti ini teman-teman. Seperti ini. Pegawai yang sudah keambil, kemudian kita tambahkan, dan action sama dengan tambah misalkan, jadi begini. Nah, jadi sudah begini teman-teman. Jadi untuk penulisannya seperti ini, nantinya akan kita gunakan seperti ini seterusnya. Oke, kemudian setelah itu karena kita mau menggunakan bahasa Inggris, jadi saya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman semuanya. Kita ubah menjadi add biar agak keren. Kemudian prosesnya ini kita ubah add proses. Kemudian editnya itu sudah ini kita ubah jadi edit proses seperti ini, pakai camel case, tidak apa-apa, terserah teman-teman semaunya. Ini add, kemudian ini add proses ini, kemudian di sini edit proses, dan sini delete. Oke, clear, delete. Kemudian ini home, sudah di view saja. Home tidak usah kita rubah atau nanti akan kita hilangkan menjadi index, jadi seperti itu, atau kita ubah jadi index ya teman-teman semuanya. Oke, jadinya seperti ini. Dan kemudian kita cut, kita taruh di luar. Jadi ketika kita mau masuk, kita harus masuk indeks terlebih dahulu. Mungkin sebagai login sebentar lagi. Oke, jadi begini. Kemudian setelah itu, karena actionnya ini sudah selesai, maka kita harus mengubah dari menunya, teman-teman semuanya. Nah, dilihat sudah menunya. Jadi kalau misalkan kita mau ke pegawai, misalkan kita mau view pegawai, maka kita ubah menjadi modul sama dengan pegawai,
tapi actionnya kita ubah menjadi add. Seperti ini. Kita refresh, actionnya jadi tambah jadi begini. Untuk jabatan juga seperti itu. Nah, kita membuat form jabatan. Pada video ini juga akan membuat form jabatan ya, form selanjutnya. Kita kopikan saja, dan tidak lama buatnya. Kemudian kita coba edit semuanya. Materials, konten, kemudian jabatan, kita tambah add-nya, kita modulnya kita ubah menjadi jabatan, dan actionnya sama dengan add proses. Jadi begini metodenya post, kemudian ini mapnya kita ubah jadi nama jabatan. Oke, sampai sini sudah selesai. Kita hapus saja ke bawah. Nah, yang kita butuhkan hanya itu. Oke, kita hapus sampai sebelum button. Nah, jadi seperti ini. Di form row kita form row-nya seperti ini. Oke, kita hapus. Nah, jadi seperti ini. Kita ubah jabatan terlebih dahulu. Headers, kemudian di sini ada partials, kemudian headers. Ubah modulnya jadi di sini, karena di sini view, kita ubah kontrol copy saja, kemudian paste di sini, kita ubah pegawai jadi jabatan. Kemudian di sini juga kita ubah jabatan actionnya sorry teman-teman, jadi kita salahan pada peletakan ya. Kita cut saja di sini, cut. Kemudian class-nya itu karena ref-nya ini sudah, class-nya ini adalah Metis menu album. Oke, jadi begini. Kemudian jabatan view sudah, di sini kita kopikan. Ini kita ubah menjadi add, jabatan add. Kemudian di sini juga kita rubah ref-nya agama. Kemudian actionnya view, kemudian di sini juga kita rubah agama, kemudian actionnya itu add. Jadi sudah selesai semuanya. Untuk jabatan kita coba view seperti ini, kemudian add sudah jadi seperti ini. Kita ubah ini jama, sudah selesai. Jadi untuk menunya sudah selesai semuanya. Kemudian kita ubah tampilannya saja. Bagaimana cara untuk memprosesnya seperti itu. Nip ini kita ubah menjadi nama jabatan. Di sini tambah jabatan. Lihat data sini, jadi kita ubah jabatan sama dengan action sama dengan view. Sama dengan dan, sorry teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau menggabungkan dua variabel itu dan, kalau misalkan ada di PHP pada link maksud saya. Jadi seperti ini. Sudah namanya ini nama sudah seperti ini. Kemudian ada di prosesnya kita rubah insert into tb jabatan, set nama sama dengan string nama. Ya, seperti ini. Untuk belakang kita hapus saja sampai di sini. Nah, statusnya sudah kita
buang saja. Kemudian kita pakai Windows location, artinya karena Windows location itu scriptnya JavaScript, artinya seperti itu. Kemudian kita pakai Windows .location sama dengan petik 2 atau single quote. Kemudian ini modul sama dengan karena sini jabatan dan actionnya sama dengan view seperti ini. Oke, kita coba tambahkan, kita refresh terlebih dahulu. Nama jabatan itu apa? Nama jabatan misalkan jabatannya sebagai pegawai, misalkan seperti itu. Jadi kita simpan. Sudah betul atau tidak? Jabatan action view. Oh, oke, karena ini masih belum kita jadikan sebagai data untuk jabatan, karena ini tetap view-nya atau datanya ini data untuk pegawai. Kita ubah jadi nama ya. Kemudian jabatan kita hapus di sini. Kemudian kita sisakan nama saja. Nama, kemudian BTN ID pegawai, select bintang from TB jabatan. Joinnya kita hapus saja semuanya. Dan seperti ini. Nah, ID pegawai yang jelas akan tidak ada. Jadi kita ubah menjadi ID jabatan. Jabatan ini juga ID jabatan. Nah, jadi undefined ini jadi nama jabatan. Masih tidak ada karena kesalahan yang barusan jabatan, karena ketika kita add di sini insert add prosesnya itu adalah set nama, maksudnya nama jabatan. Jadi begini, nama sudah selesai. Ketika add itu namanya modul ref jabatan add proses, sudah benar. Jadi coba kita lihat terlebih dahulu. Misalkan jabatannya seperti tadi barusan, yaitu pegawai. Kita simpan. Nah, sudah masuk di sini. Jadi penerapan pada template jabatan dan agama jadi seperti itu semuanya. Tinggal kita rubah. Kemudian editnya juga seperti itu. Karena edit di sini. Nah, karena masih belum ada penggunaan edit di sini, kita coba di video ini kita coba edit. Karena di pegawai juga tidak akan bisa. Akhirnya editnya tidak bisa. Jadi ketika kita klik edit, editnya masih edit.php ID 7. Jadi coba kita di jabatan saja ya, karena di jabatan hanya mempunyai satu kolom. Jadi seperti itu. Kita edit. Kita close ini, sudah selesai. Kemudian ini kita tambahkan. Jadi begini. Modul yang sudah ada, modul yang ini, jadi kita kopikan, kemudian dipastekan. Actionnya ini tambahin dan, jadi actionnya sesuaikan dengan nama, yaitu edit, kemudian ID-nya ID jabatan seperti itu. Kita coba ya di jabatan view-nya. Nah, jadi sudah memperoleh link seperti itu. Oke ya. Jadi kita tinggal ubah edit. Kemudian koneksinya kita hapus. Include koneksinya maksud saya. Kemudian database select bintang from TB jabatan. Kemudian joinnya juga dihapus. Where-nya jangan sampai dihapus, tapi kita ubah saja menjadi ID jabatan. Sehingga ID-nya sudah selesai. Kemudian formnya ini kita samakan dengan yang ada di add. Seperti itu. Kita kopikan saja. Kemudian diedit, kita pastekan di sini. Sampai bawah kita pastekan di sini saja. Kita rapikan.
kita rapikan nama jabatan. Kemudian ini jangan sampai lupa value-nya, karena value ini mengambil dari PHP, kita pakai tag PHP. Kemudian kita echo sesuai pengambilan datanya, string R sama dengan ini nama jabatan. Jangan sampai lupa kalau misalkan kita edit, ini tidak boleh, jadi harus diserahkan ID, jadi tidak boleh kosong ID. Form control, kemudian name-nya kita name-nya input tipe teks diubah menjadi input tipe hidden agar menghilang. Jadi sini ID jabatan, namanya, name-nya ini ID, misalkan seperti itu, atau ID jabatan lah. Jadi ketika formnya kita ubah actionnya bukan view lagi, tapi edit proses. Ya, seperti ini kita ubah edit prosesnya, update tb jabatan, set nama jabatan, string postnya itu nama jabatan sesuaikan dengan name yang sudah ada, yang sudah kita buat pada form jabatan. Where ID-nya jangan sampai dihapus, kita ubah saja where ID jabatan post. Di sini menggunakan ID jabatan posnya. Jadi seperti ini. Echonya sudah berhasil, kita hapus saja. Koneksinya juga langsung dihapus saja. Kemudian setelah itu untuk ini jadi add prosesnya kita kopikan saja Windows location-nya. Seperti ini, location jabatan view. Oke, sudah selesai. Oh, div-nya ada yang kena hapus, teman-teman. Jadi div-nya ada yang kena hapus di sini. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Nah, jabatan yang diedit adalah ID 1, namanya client. Kita ubah menjadi customer lah. Kita simpan. Sudah. Oh, kok nambah lagi? Jadi jabatan, ID jabatan sudah, namanya ID jabatan. Kemudian salah. Jadi ada proses di sini salah pada penamaan sebuah action, yaitu edit proses harusnya, tapi saya sudah tambahkan add proses. Setelah itu kita coba edit ya, kita edit jadi pegawai ini, misalkan kita edit menjadi sekretaris dah, sekretaris, jadi begitu. Simpan. Kok ada yang error? Edit proses, save method post, modulnya jabatan, action, edit proses. Oke, sudah. Edit, update tb jabatan, set nama jabatan, kemudian nama jabatan, where ID jabatan. Oke, coba kita matikan terlebih dahulu, errornya ada di mana. Kemudian kita edit di sini menjadi sekretaris. Nah, nama jabatan tidak ada, online 2. Jadi online 2 tidak ada nama jabatan. Nama jabatan. Kita coba editnya. Name-nya, name-nya nama. Jadi kita ubah name jabatan ini nama. Jadi seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita balik lagi, kita refresh, kita ubah menjadi sekretaris. Setelah itu simpan. View-nya masih belum terrealisasi. Kita habis matikan barusan. Sudah, langsung saja kita actionnya ke jabatan, kita langsung view. Nah, jadi sudah selesai, sudah bisa diterapkan gitu. Kemudian bosnya misalkan jadi atasan misalkan. Kita coba simpan. Nah, sudah berubah. Kemudian delete-nya juga tidak bisa, makanya kita terapkan di sini saja ya teman-teman. Pada video ini kita terapkan delete juga.
Jadi biar sempurna, view-nya sudah selesai, editnya juga sudah selesai, kemudian hapusnya juga selesai, kemudian penamaan menu juga sudah selesai, penggunaan juga sudah selesai, data tabel juga sudah selesai. Jadi kita tinggal delete-nya yang belum selesai. Dan untuk editornya juga sudah selesai, tinggal ya kita menerapkan pada aplikasi kita. Untuk penamaan directory itu sesuai dengan passion masing-masing atau sesuai dengan keinginan masing-masing ya. Jadi bagaimana caranya penamaan terserah teman-teman semuanya. Misalkan ada cara lain ya monggo, kalau misalkan mau menggunakan ini juga tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kita delete ya. Jadi misalkan atasan ini kita delete. Jadi di sini ada hapusnya itu adalah seperti ini. Jadi kita kopikan saja actionnya sini sampai edit sampai dan ini, kemudian kita hapus sampai sini. Nah kemudian ini menu delete tetap jabatan, namun actionnya yang kita ubah menjadi delete. Jadi seperti itu. Jadi jabatan sudah selesai, kemudian delete-nya ini kita rubah menjadi tb jabatan where id jabatan sama dengan string get id. Kondisinya kita hapus, kemudian ini kita tutup menjadi PHP, kemudian kita pastekan. Wah salah, jadi pastekan yang ada Windows location-nya. Windows location-nya kita pastekan menjadi delete di sini. Ya, seperti itu. Oke, sudah selesai. Kita coba apakah bisa atau tidak. Kita delete. Nah, jadi seperti ini. Oke, sudah selesai dalam penerapan edit, kemudian delete, dan penamaan sebuah hierarki folder. Bagaimana cara menentukan foldernya seperti itu. Penghapuskan juga sudah pada video sebelumnya. Tinggal kita bagaimana cara menerapkan login ya teman-teman. Jadi kita coba di login. Nah untuk add-nya di sini ini pastinya sudah berubah nih. Jadi klien, sekretaris, customer. Jadi seperti itu. Karena di join artinya 3 tabel dijadikan satu. Jadi di sini sudah otomatis sesuai dengan yang sebelumnya. Artinya sesuai dengan data-data yang ada di jabatan. Misalkan jabatan di sini ada 3, maka di sini juga akan ada 3 data yang bisa ditambahkan jabatan seperti itu. Oke, sekian video dari saya. Untuk panduannya semoga bermanfaat. Untuk part ketiganya kita buat login pick. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat